Jadi Pak Irizalwardi, kita tidak sedang berselisih tentang apakah program MBG itu bermanfaat atau tidak. Tidak, kita tidak sedang berselisih itu. Ya. Nah, apakah kalau misalnya ya sebuah program yang statusnya adalah secondary ya to secondary services to education ya itu dipenuhi, sementara yang primary services itu masih banyak yang belum dipenuhi. Kenapa belum dipenuhi? Karena memang kemampuan fiskal pemerintah itu bukannya tidak terbatas, tapi terbatas. Apakah ini kemudian masih bisa dikatakan konstitusional? Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih kepada para ahli, Pak Dekan Dr. Parulian Faidi Aritonang, Prof. Suni Umul Firdaus, Prof. Hafid Abbas, dan Pak Dr. Dodi Isawardi, serta para saksi Pak Arif Purnama, Pak Suaidi, dan Ibu Nur Asisah. Saya barangkali ingin mulai, meskipun nanti mengharapkan juga pencerahan lebih lanjut dari para ahli, tapi tidak untuk para saksi. Ya. Saya ingin mulai dari apa yang disampaikan oleh Prof. Suni Umul Firdaus. Ya, mudah-mudahan saya tidak salah dengar, karena ini saya garis bawahi, Prof. Gitu ya. Tadi Prof mengatakan bahwa pemberian gizi atau yang kita kenal sebagai MBG itu bukan merupakan primary services to education. Gitu. Ya, paling tidak ini saya memahaminya dalam konteks yang juga disinggung oleh Prof dari keterangan ahli dari konsepsi tentang COFOG, ya, Classification of the Function of the Government yang dikeluarkan oleh OECD, ya kan itu. Nah, karena ini bukan primary services to education, maka saya memahami ini sebagai dalam mengikuti pikiran Prof itu sebagai secondary services to education, ya, lebih ke sana. Nah, pertanyaan klasiknya kemudian, ya, apakah kemudian katakanlah kita tidak mempersoalkan konstitusionalitas MBG-nya, ya, tapi yang kemudian kita bahas adalah konstitusionalitas anggaran MBG yang ditempatkan pada anggaran pendidikan. Ini itu, ya. Jadi Pak Irizalwardi, kita tidak sedang berselisih tentang apakah program MBG itu bermanfaat atau tidak. Tidak, kita tidak sedang berselisih itu. Ya. Nah, apakah kalau misalnya ya sebuah program yang statusnya adalah secondary ya to secondary services to education ya itu dipenuhi, sementara yang primary services itu masih banyak yang belum dipenuhi. Kenapa belum dipenuhi? Karena memang kemampuan fiskal pemerintah itu bukannya tidak terbatas, tapi terbatas. Apakah ini kemudian masih bisa dikatakan konstitusional? Ya. Penempatan dalam konteks perkara ini tentu kemudian penempatan anggarannya ya dalam mata anggaran pendidikan. Pertanyaannya kan itu. Apalagi kan dari 7 parameter yang Prof sampaikan itu kan antara lain pada nomor 4 saya lihat program pada maksudnya program pendidikan. Ini kan Prof tegas-tegas mengatakan tidak menggantikan, mengurangi atau mengorbankan komponen utama pendidikan. Nah, karena MBG itu sekali lagi bukan primary services tapi secondary services to education, ya. Ketika kemudian itu tadi pertanyaannya dia ada sementara yang primary services itu belum dipenuhi, ya. Apakah itu menurut Prof tetap konstitusional? Ataupun kalau konstitusional tapi bersyarat, atau inkonstitusional bersyarat? Itu kan kalau MK ini kan kira-kira kan pendekatannya kan itu.
Jadi bukan pendekatan quote-unquote, ini nggak pas ya, bukan pendekatan Wahabi lah, kalau nggak hitam putih begitu kan gitu. Nah, tapi ada 4 pilihan kan kayak begitu. Nah, jadi pertanyaan saya itu ya. Nah, ini saya mohon pencerahan juga dari Prof. Abbas. Jadi persoalan kita adalah persoalan adanya keterbatasan kemampuan fiskal ya. Dan sementara ada fungsi-fungsi utama primary services yang harus dijalankan, termasuk dalam konteks pendidikan. Dan itu nyata Prof. Abbas. Di ruang ini itu sedang juga disidangkan ya pengujian undang-undang guru dan dosen. Ya. Para guru bersaksi juga. Bahkan dari perguruan tinggi negeri terkemuka yang gaji pokoknya masih di bawah UMR. Ya. Ini dari perguruan tinggi terkemuka, saya tidak bicara dari perguruan tinggi yang ini. Ya, itu menurut keterangan mereka. Dan juga dari serikat pekerja para dosen, dari perguruan tinggi terkemuka juga hadir di ruang ini menyampaikan keterangan. Nah, ketika kita ada pada keadaan seperti itu, dalam konteks pemenuhan hak asasi manusia, ini kan sama-sama HAM nih Prof, itu ya. Mana yang harusnya didahulukan? Itu loh perspektifnya. Nah, saya mohon pencerahan dari para ahli ini tadi ya. Nah, terakhir barangkali walaupun ini tidak directly constitutionality problem gitu ya, Pak Dodi Iswardi ya. Ini kan kalau kita lihat dari data BPS lah barangkali ya. Itu kan kelas menengah kita ada 47,85 juta orang. Dan kemudian itu setara dengan 17,13% penduduk kita. Nah, ini saya terpaksa pinjam AI nih, karena saya tidak menemukan datanya. Ya, itu kalau kemudian 17,13% itu kita nisbatkan dari jumlah anak-anak kita yang berusia 0 sampai 19 tahun itu ada 88,81 juta ya. Ini maka 17,13%-nya itu 15,2 juta anak. Nah, saya berpikir ya kalau salah dikoreksi nggak apa-apa, Bro. Walaupun hakim kan boleh juga dikoreksi. Ya. Nah, itu kan kalau yang namanya kelas menengah. Nah, ini belum menghitung kelas atas ini baru sampai kelas menengah itu intervensi gizinya kan ya barangkali berbeda dengan katakanlah yang di bawah. Bahkan berbeda dengan yang sedang kelas yang menuju ke menengah tapi tidak di bawah lagi. Itu. Nah, saya ingin perspektif Pak Dodi gitu loh. Jadi problema MBG kita itu apa dalam konteks implementasi. Itu saja supaya bisa memberikan ini juga, pencerahan juga, terlepas dari apakah itu persoalan konstitusionalitas atau bukan. Itu aja, terima kasih, kami kembalikan pada yang mulia Pak Ketua. Prof. Saldi silakan yang mulia. Saya singkat saja kepada tapi bisa dijawab langsung ya Pak Dr. Parulian. Dari negara-negara yang tadi diambil sebagai komparasi Pak Parulian, itu ada nggak di konstitusinya menentukan mandatory spending 20% untuk pendidikan? Tolong dijawab, Pak. Tidak ada, Pak. Oke, terima kasih. Saya tidak melanjutkan pertanyaan saya. Yang berikutnya untuk Prof. Suni, ini boleh dijawab langsung, boleh nanti. Di poin E, itu kan poin E angka 4 itu seolah-olah seperti yang dikatakan yang mulia Pak Arsul, MBG bukan komponen utama, karena di sini ahli mengatakan program tidak menggantikan, tidak mengurangi, atau mengorbankan komponen utama pendidikan. Jadi kan ahli mau mengatakan nih MBG bukan komponen utama kan? Oke. Tapi di bagian kesimpulan poin 2, itu seolah-olah ahli menganulir itu dengan mengatakan penempatan MBG dalam anggaran pendidikan dapat dipahami sebagai bagian dari kebutuhan fungsional penyelenggaraan pendidikan.
Nah, tolong ini dijelaskan ahli. Jadi jangan sudah menegaskan lalu melipir lagi untuk membenarkan sesuatu yang secara konstitusional dipersoalkan penempatannya di dalam anggaran pendidikan. Terima kasih Pak Ketua. Silakan ahli Pak Parulian dulu. Singkat-singkat, jika ada yang isunya berkelindan bisa langsung dijawab sekaligus. Baik, terima kasih. Pertama, pertanyaan apakah ada doktrin yang dikenal di pendidikan terhadap penjaminan seperti ini? Ada 2 doktrin yang kami temukan, yaitu pertama in loco parentis, yaitu bahwa sekolah dan negara sebagai pengganti orang tua, dan juga doktrin parens patriae. Nah, ini negara sebagai pelindung utama bagi warga yang rentan. Nah, dalam konteks pendidikan ini, bahwa doktrin in loco parentis ini menempatkan guru sekolah dan negara sebagai pengganti orang tua selama jam sekolah. Dan dalam perkembangannya doktrin ini juga meluas, dan ketika anak-anak dalam penguasaan negara atau sekolah seperti sekolah negeri dari pagi hingga siang, maka kewajiban orang tua dalam memberi makan beralih secara hukum kepada negara. Dan negara tidak dapat memaksakan anak belajar selama 6-7 jam di sekolah tanpa memastikan asupan energi mereka terpenuhi. Kemudian beberapa pertanyaan terkait dengan perbandingan presentase, ini belum menjadi fokus kami, dan mungkin izin nanti kami akan memberikan secara tertulis terkait dengan perbandingan masing-masing rasio anggaran di beberapa negara tersebut. Kemudian beberapa negara yang disebutkan seperti Jepang, India, Brazil, Amerika Serikat, Finlandia, Inggris, kemudian juga Perancis. Nah, apakah ini apple to apple? Ini kami membandingkannya apple to apple karena fokusnya pada bagaimana setiap negara itu meletakkan kewajiban anggaran untuk makan siang ini, ya. Jadi secara overall semuanya hampir dalam sebuah undang-undang tentang pendidikan. Ya, kalau tadi terkait dengan konstitusi, kami tidak menemukan di konstitusinya, tetapi semua secara eksplisit kepada undang-undang pendidikan, kecuali negara Prancis. Ya, Prancis itu tidak secara eksplisit pada pendidikan. Inggris, Swedia, kemudian beberapa negara lain. Nah, terkait dengan ada pertanyaan tadi, apakah berapa gaji guru masing-masing. Nah, ini juga belum kami fokuskan kepada perbandingan gaji guru. Kemudian nanti akan kami sertakan. Terakhir, bagaimana dengan keadaan apakah beberapa negara tersebut dengan kondisi sekolah yang rusak dan juga beberapa sekolah yang ambruk. Mungkin secara eksplisit India dan Brazil itu masih mempunyai masalah terhadap hal tersebut, ya. Dan juga kekhususannya adalah India terutama itu tidak dalam undang-undang edukasi, dia dalam putusan Mahkamah Agung. Kemudian juga Brazil itu juga tidak dalam spesifik secara hukum pendidikannya. Saya rasa itu saja. Baik, dari Pak Dodi silakan. Terima kasih, mohon izin Yang Mulia Ketua Badan Majelis Hakim Konstitusi untuk menjawab. Hampir kami melihat pertanyaannya hampir mungkin kumulasi Ya, seluruhnya. langsung sekaligus saja. Baik, pertama adalah standar yang dikembangkan yang gizi nasional di Indonesia itu sudah memenuhi syarat seperti Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 yang menganahkan bahwa pelayanan gizi itu pada tahap siklus kehidupan. Di RPJMN 2025 sampai 2029 juga sudah menetapkan dalam perbaikan gizi merupakan salah satu strategi utama meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mendukung pembangunan manusia dan mengurangi ketimpangan kesehatan. Di dalam implementasi itu ada 2 Permenkes sebenarnya yang sedang diperbaiki, yaitu pedoman gizi seimbang yang menekankan bahwa anak sekolah harus memperoleh konsumsi makanan beragam, aktivitas fisik yang cukup, perilaku hidup bersih dan sehat, pemantauan berat badan secara rutin. Dan pertanyaan dari DPR tadi itu menggunakan angka kecukupan gizi yang dianjurkan nomor 28 tahun 2009. Jadi sehingga pemberian MBG kepada sasaran itu sudah memenuhi syarat. Dia 25 sampai 30% dengan kecukupan dari pola gizi seimbang. Nah, sebelum ini belum ada dia. Jadi di Indonesia ini belum ada memberikan makan yang lengkap
seperti yang dilaksanakan di Kabinet Bapak Presiden pada tahun 2025 ini. Jadi sehingga dalam Permenkes tersebut itu sudah memenuhi. Nah, karakteristik dari sebenarnya saya langsung ke Bapak ini, karakteristik pemberian ini sebenarnya adalah perbedaannya sangat kuat ya sebenarnya. Jadi pertama adalah sasaran intervensi gizi antara anak sekolah, ibu hamil dan ibu menyusui dan balita itu didasarkan pada perbedaan karakteristik fisiologis, kebutuhan zat gizi, tujuan intervensi, periode pertumbuhan, serta luaran kesehatan yang ingin dicapai. Pendekatan ini sejalan dengan konsep daur hidup life cycle approach. Jadi sebenarnya untuk memberikan anak yang tadi kelompok miskin ada kuintil 1, kuintil 2 sampai ke 5 itu sebenarnya adalah saya selaku Ketua Umum DPP Persatuan Ahli Gizi Indonesia itu sudah menjelaskan kepada Badan Gizi Nasional dan juga kami di SPPG itu ada pengawas gizi untuk memberikan pelatihan-pelatihan, harap kehati-hatian memberikan pada kelompok golongan menengah ini. Karena itu akan berdampak mereka terkena status gizi overweight atau obesitas. Itu yang sebenarnya. Jadi kami mengawasi di situ Pak. Yaitu yang karakteristik sudah kita pahami dan mereka sudah kami lakukan pendidikan sehingga jangan sampai nanti pada saat pemerintah melakukan survei gizi kepada penerima manfaat itu terjadi peningkatan overweight atau obesitas. Karena ini adalah kalau overweight obesitas itu potensi terdekat adalah faktor risiko mereka menjadi PTM Pak. Nah ini yang sebenarnya yang harus dijaga di kami di Persatuan Ahli Gizi Indonesia. Nah ini juga pengalaman saya juga sebagai mantan direktur gizi di Kementerian Kesehatan di tahun 2013 sampai 2019. Ini pertanyaan tadi dari pemohon. Pertama begini, pada kita bicara 1000 hari pertama kehidupan, pemerintahan sebelumnya itu sudah berhasil menurunkan stunting itu 19,8. Cut off point-nya WHO itu adalah 20%. Harusnya Indonesia tuh merayakan Pak. Ya, jadi target global gizi di dunia itu harus menurunkan stunting 40%. Indonesia berhasil Pak. Tapi nggak ada yang merayakan itu. Saya tidak mengerti. Gitu, karena saya sudah pensiun di 1 Maret 2023 dan saya hanya sebagai Ketua Umum Persatuan Ahli Gizi di Indonesia. Nah ini sebenarnya, kembali tadi ada pertanyaan bagaimana kelompok yang lain, yang 8.000 hari pertama kehidupan, yang umur Bapak Majelis jadi Pak Asrani itu betul juga 0 sampai 19 tahun. Jadi konsep sekarang ini sudah 8.000 hari pertama kehidupan. Di dunia nggak ada Pak, baru Indonesia. Ya, makanya luar biasa betul Indonesia, saya lihat waduh hebat sekali nih pemerintah Indonesia. Jadi sehingga kalau kita melihat dari 0 sampai 1000 hari pertama kehidupan itu sudah berhasil dengan semua peraturan yang ada. Dengan ada MBG, jadi di dalam mengatasi strategi kompleksitas masalah gizi itu sudah dilakukan fortifikasi, sudah dilakukan disiplifikasi, sudah dilakukan suplementasi. Tapi suplementasi ini hanya untuk kelompok rentan 1000 hari pertama kehidupan. Anak sekolah belum Pak. Nah sekarang ini anak sekolah diberikan, itu luar biasa. Nah di sini yang terjadi adalah saya sebenarnya udah capek juga menyampaikan. Sebenarnya MBG ini pertama kali adalah perubahan perilaku makan Pak. Sesuai dengan Lancet. Lancet menyatakan bahwa dunia kita ini dengan perubahan global yang begitu dahsyat, ada climate change, harus kembali ke pola makan sehat. Tidak boleh lagi makanan-makanan yang tidak sehat nih, itu ceritanya. Karena ada industri dan usaha sini yang saya tidak akan berani mengungkapkan karena ada yang udah ini. Jadi sehingga MBG ini akhirnya pure murni pendekatan dengan pangan. Nah kalau mau MBG ini berhasil Pak, harus kita sabar dulu selama 12 bulan sebenarnya. Baru bisa kita nilai. Jadi tidak bisa langsung berubah kognitifnya, nggak bisa. Nah tadi kami sampaikan, saya sampaikan itu ada 2 zat gizi yang namanya mikronutrien, yaitu zat besi sama iodium. Iodium ini ada di tiroid sini nih. Jadi pada saat anak-anak sekolah tanpa makan, kalau makan nasi itu dia bisa bertahan sekitar 1 jam. Tapi kalau dia nggak makan, udah nggak sanggup Pak menerima pelajaran. Yang paling terdesak itu adalah oksigen darahnya ke otak itu nggak sampai Pak. Karena tidak ada FE tadi. Nah adanya MBG, adanya dari buah-buahan dan sayuran, ditambah dengan protein, itu mengantarkan makanan itu langsung ke otak. Jadi si anak tuh senang dia menerima pelajaran. Selama ini nggak ada. Pemerintah, saya juga direktur gizi dari tahun 2013 sampai 2019, saya hanya memberikan advokasi. Makanlah. Makan apa Pak? Kami nggak punya makanan di rumah.
sekarang ada makanan. Makanya di dalam pedoman gizi seimbang itu ada pesan 10 sebenarnya. Yang pertama itu adalah syukurilah makanan yang diberikan oleh pemerintah. Itu yang belum ada di kita. Kalau saya baru pulang dari Jepang kemarin Pak, saya belajar, itu sebenarnya pertanyaan dari Pak Majelis Pak Asrul Sani tadi itu menggambarkan bagaimana pada saat makanan SPPG itu datang ke sekolah, pertama kali yang makan itu kepala sekolahnya. Agak diringkas Pak jawabannya Pak. Ya, Agak diringkas. Ya, jadi artinya makan. Ya. Nah, disitulah terjadi perubahan perilaku Pak. Jadi akhirnya peserta didik memilih makanan seperti apa. Seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Baik. Dari Prof. Hafid silakan. Juga agak ringkas Prof. Baik, terima kasih Yang Mulia. Izinkan saya sedikit memberi refleksi bahwa sejak kita memilih jalan demokrasi lebih seperempat abad silam, kita didikte oleh hukum Darwin, survival of the fittest, yang kuatlah yang menguasai segala-galanya. Sehingga publikasi Bank Dunia yang saya rujuk tadi itu memperlihatkan data yang sangat akurat, terutama untuk masalah pendidikan. Kita lihat di Papua, di Kabupaten Asmat misalnya, 89% anak-anak SD di sana belum bisa membaca menulis. Di sejumlah kabupaten di pegunungan lulus SD 60% belum bisa membaca menulis. SMP 50% belum bisa. SMA masih ada 40%. Dengan itu amat penting untuk kita menyelamatkan hari depan pendidikan kita. 88,8% sekolah kita, satuan belajar yang lebih 500.000 itu, hanya 0,67% yang berada pada standar internasional. Tapi di sisi lain, saya juga ingin menunjukkan bahwa anak ini tidak tumbuh di atas pelataran kehidupan sosial yang homogen, amat ekstrim. Beda misalnya di Belanda atau di Eropa, Perdana Menterinya 14 tahun berkuasa, dia naik sepeda untuk perpisahannya, karena kehidupan masyarakatnya relatif setara. Kalau kita di sini baru saja misalnya jabatan sekian sudah dikawal sekian banyak forader gitu. Itu kesenjangan sosial ini amat memprihatinkan karena anak didesak untuk menjalani pendidikan yang sama, kurikulum yang sama, proses belajar yang sama, harus standar yang sama, tapi kehidupan sosial amat ekstrim perbedaannya. Tadi Bapak Ketua ingin saya menyampaikan sekali lagi bahwa saya amat terharu melihat data Lembaga Penjamin Simpanan LPS pada akhir April 2026 ini. Terdapat 667,1 juta jumlah rekening, tapi 99% rekening itu jumlahnya kecil. 659,69 juta, itu di bawah 100 juta. Kalau naik di atas 100 juta, maka terdapat 0,5% dari jumlah itu, 3,3 juta. Tetapi kalau naik 5 miliar, maka itu ternyata 0,01% meningkat. Jadi, dan anehnya lagi, dari sekitar 7.000 triliun ini, 80% dana itu ada di Jawa. Jadi kalau saja kita mengabdi pada hukum Darwin, semua kebijakan, semua peraturan perundang-undangan, kata Bank Dunia, Indonesia divide, kalau dia tidak bubar, dia hancur dari dalam. Presiden Prabowo pernah menyampaikan Indonesia diprediksi akan bubar pada tahun 2030. Semoga saja kita bisa hadir untuk menyelamatkan negeri ini, karena kesenjangan sosial yang amat ekstrim, keempat terburuk di dunia. Dengan itu kehadiran MBG ini sebagai jembatan yang amat urgen untuk menyelamatkan mereka-mereka ini. Ya sudah cukup Prof. Ya dengan itu semoga semua keputusan di Mahkamah Konstitusi dapat memihak ke mereka yang hampir punah di negeri ini. Dia hanya penonton saja. Untung ada MBG. Cukup Prof. Terima kasih. Dari Prof. Suni silakan. Singkat Prof. Baik, terima kasih Yang Mulia, tapi mungkin tidak bisa singkat karena yang dirujuk itu adalah saya menyampaikan. Nanti selebihnya bisa tertulis. Baik. Ya, karena kami harus memanage persidangan
Kami masih ada 3-4 sidang lagi setelah ini. Baik, terima kasih Yang Mulia. Jadi karena pertanyaan Prof. Arsul Sani ini juga sangat luar biasa karena berkaitan dengan parameter konstitusional yang saya munculkan di poin 4. Bahwa parameter dikatakan konstitusional, program tidak menggantikan, mengurangi atau mengorbankan komponen utama pendidikan. Nah, ini kan yang harus dibuktikan. Saya mencoba membaca kerangka pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945, itu harus dibaca sebagai bagian dari konstitusionalisme substansial. Artinya bahwa kewajiban negara menyediakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% ini tidak boleh dipahami semata-mata sebagai kewajiban angka atau formalitas fiskal. Tapi ada instrumen yang untuk memastikan terpenuhinya substansi hak atas pendidikan. Kalau tadi disampaikan adalah komponen utama pendidikan ini harus tetap diarahkan pada unsur-unsur yang secara langsung membentuk penyelenggaraan pendidikan. Pada saat yang sama, konstitusionalisme juga mengakui adanya ruang kebijakan pembentuk undang-undang untuk merumuskan cara terbaik untuk mencapai tujuan konstitusional. Maka dalam konteks APBN, Presiden dan DPR memiliki ruang open legal policy untuk menentukan prioritas dan desain kebijakan fiskal. Namun sekali lagi, ruang itu tidak tanpa batas. Tetap setiap kebijakan anggaran ini tetap tunduk pada prinsip rasionalitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan perlindungan inti atas pendidikan. Nah, dalam kerangka konstitusionalisme substansial ini, MBG ini tidak dapat diposisikan sebagai pengganti atau pengkurang komponen utama pendidikan. Posisi konstitusionalnya adalah sebagai program pendukung yang melengkapi ekosistem pendidikan. Maka dengan demikian, ukuran konstitusionalitasnya bukan semata-mata apakah MBG dimasukkan atau tidak dimasukkan dalam anggaran pendidikan, melainkan apakah penempatan itu bisa menjaga substansi atas hak pendidikan. Maka di catatan saya ini kami menyampaikan bahwa penempatan MBG ini dalam anggaran pendidikan itu bisa dinilai konstitusional sepanjang dimaknai, dilaksanakan sebagai dukungan hubungan langsung dan rasional kepada peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan nasional dan tidak mengurangi komponen utama pendidikan, serta tetap berada dalam batas kewenangan konstitusional Presiden dan DPR dalam menyusun APBN dan keuangan negara.